warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 1 kelas C ingin mempresentasikan sebuah materi dari buku PKN kelas 5 yang berjudul Pendidikan Pancasila. Baik, sebelum itu kami ingin memperkenalkan anggota kami. Dari yang pertama yaitu saya Safira Dila Anzani dengan NIM 132. Saya Revina Aulia Idrak dengan NIM 126. Saya Anggun Eliasari. Saya Anggun Eliasari, NIM saya 141. Saya Nafida Agustina, NIM saya 146. Saya Rahman Nurul Asmi dengan NIM 121. Saya Muhammad Naufal dengan NIM 124. Saya Muhammad Bagus Kaisar dengan NIM 152. Oke, baik. Mari kita langsung masuk ke materinya. Oke, di sini saya akan memaparkan hasil analisis materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kali ini saya fokus pada indikator pertama, kesesuaian dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Oke, mari kita simak. Buku teks yang dianalisis ini dikembangkan oleh Kemendikbudristek berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau biasa disingkat dengan BPIP. Isinya terstruktur ada 4 bab utama. Yang pertama itu memahami sejarah kelahiran Pancasila dan meneladani sikap pendiri bangsa. Nah, yang bab kedua memahami norma, hak, kewajiban, serta pentingnya musyawarah. Kemudian bab yang ketiga mengenal keberagaman budaya daerah di Indonesia. Dan bab yang keempat mengenal karakteristik tempat tinggal dan menerapkan gotong royong. Jadi setelah mengkaji, kami menyimpulkan bahwa materi ini sudah sesuai dengan kompetensi dasar. Semua bab dirancang untuk mencapai tujuan kognitif seperti memahami dan mengenal dengan cakupan yang lebih baik dan sistematis. Materi telah memenuhi tujuan kognitif memahami mengenal dengan baik untuk memperkuat dampak pembelajaran. Nah, di sini perlu diperhatikan porsi dan kualitas aktivitas yang memfasilitasi internalisasi nilai dan keterampilan sosial. Jadi, meskipun secara konten sudah sesuai, pendekatan pembelajaran yang perlu lebih aktif, konstekstual, dan bermakna. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila betul-betul hidup dalam diri siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan indikator analisis materi PKN dengan poin relevansi dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi uraian yang dapat ditemukan di buku teks di bab 1 tentang Pancasila dalam hidupku. Jadi tema ini menjelaskan cara meneladani perilaku Pancasila, membiasakan perilaku Pancasila, dan mengetahui sejarah dari kelahiran Pancasila. Kemudian materi ini juga dapat mengembangkan siswa SD untuk bisa mempelajari nilai-nilai Pancasila tersebut dalam aktivitas sehari-harinya. Dan sesuai atau tidak sesuai, sangatlah sesuai dengan catatan deskripsi menunjukkan fokus yang baik pada pengetahuan sejarah dan mengetahui cara. Jadi meneladani Pancasila dengan lebih banyak aktivitas kontekstual, refleksi personal, dan proyek tindakan nyata. Relevansi Pancasila ini tidak hanya akan dipelajari oleh siswa SD, tetapi akan dihidupi dan dirasakan manfaatnya langsung dalam kehidupan sosial dan perkembangan karakter mereka sehari-hari. Indikator analisis materi PKN dengan poin penguatan identitas nasional dan wawasan kebangsaan. Nah, uraian yang dapat ditemukan dalam buku teks itu dalam bab 4, bab 2, dan bab 3 adanya memuat identitas nasional untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia dan memperkenalkan budaya serta mengutamakan persatuan dan kesatuan. Jadi tujuannya dalam wawasan kebangsaan adalah adanya rasa persatuan, solidaritas, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Sesuai atau tidak sesuainya sangatlah sesuai dengan catatan dan rekomendasi, yaitu memperkenalkan budaya, tarian, rumah adat, kemudian pakaian. Itu adalah langkah awal yang penting. Namun, penguatan identitas nasional memerlukan lompatan dari pengetahuan tentang keragaman menjadi penghayatan atas keragaman tersebut sebagai kekuatan pemersatu. Kemudian ada rekomendasi, jadi membuat tema kembangkan aktivitas pertukaran budaya. Jadi dalam kelas, dalam proyek ini menampilkan satu seni daerah masing-masing, membuat proyek di mana siswa itu berpasangan atau berkelompok itu saling mewawancarai dan mempresentasikan latar belakang budaya
temannya. Contoh semisal asal orang tuanya, tradisi, keluarga, makanan, kesukaan daerah. Proyek ini dapat membantu ikatan personal lintas budaya. Oke, saya di sini akan menjelaskan penerapan nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Contoh penerapan hak demokrasi pada bab 2. Contoh penerapan hak demokrasi ditunjukkan melalui kegiatan musyawarah untuk mufakat. Dalam buku dijelaskan pada contoh pemilihan ketua RT yang dilakukan melalui diskusi penyampaian pendapat dari setiap warga hingga akhirnya disepakati satu pilihan yang mengarah pada seseorang calon. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan ikut serta dalam proses keputusan bersama. Contoh penerapan hak asasi manusia pada bab 2 ditunjukkan contoh penerapan HAM, yaitu pada nilai kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memeluk agama yang diyakininya dan menjalankan ibadah tanpa adanya paksaan. Oke, di catatannya dapat saya simpulkan, buku sudah memberikan contoh yang relevan dan kontekstual mengenai penerapan demokrasi musyawarah dan HAM kebebasan beragama. Baik, di sini saya akan menjelaskan indikator nomor 5, yaitu keterkaitan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Pada bab 1, buku menunjukkan keterkaitan materi dengan kehidupan sehari-hari melalui berbagai nilai keteladanan, yaitu seperti nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai berakhlak mulia, nasionalisme, nilai gotong royong, nilai musyawarah untuk mufakat, nilai patriotisme. Dengan demikian, materi tidak hanya dipahami secara teori, tetapi benar-benar mengajarkan siswa untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Catatan atau rekomendasi. Pendekatan keteladanan yang digunakan sudah baik dan mudah siswa untuk menghubungkan materi dengan pengalaman nyata. Selanjutnya, indikator nomor 6, yaitu penggunaan bahasa yang jelas dan sesuai usia. Buku Pendidikan Pancasila kelas 5 menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai usia karena penyampaian materinya dirancang dengan kalimat yang sederhana, mudah dipahami, serta tidak menggunakan istilah-istilah yang terlalu rumit bagi peserta didik sekolah dasar. Pilihan kata yang digunakan juga disesuaikan dengan perkembangan kemampuan berbahasa siswa kelas 5, sehingga mereka dapat memahami konsep Pancasila dan nilai-nilainya dengan lebih mudah. Selain itu, buku ini memberikan penjelasan yang langsung pada inti materi serta dilengkapi contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa dapat menghubungkan materi dengan pengalaman mereka sendiri. Catatan atau rekomendasi, bahasa yang digunakan telah sesuai dengan perkembangan kognitif dan bahasa siswa kelas 5 SD, serta didukung contoh yang kontekstual. Selanjutnya yaitu poin nomor 7, yaitu keragaman, contoh, dan representasi budaya. Keragaman budaya Indonesiaku, keragaman budaya, suku bangsa, bahasa daerah, pakaian tradisional, makanan dan minuman khas, senjata tradisional, rumah tradisional, tarian tradisional, dan alat musik tradisional, dan lagu daerah. Siswa dapat mengenal keragaman lokal seperti contohnya Provinsi Jawa Timur memiliki makanan khas, sate Madura, minuman khas es batir, senjata tradisional celurit, rumah tradisional joglo, dan tarian tradisional tari jalanan, alat musik bonan, dan lagu reayure. Catatan atau rekomendasi, yaitu materi yang disajikan sudah sangat baik karena mencakup berbagai aspek budaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin nomor 8, yaitu ketersediaan aktivitas refleksi dan diskusi. Ketersediaan aktivitas refleksi dan diskusi yaitu guru memberikan kesempatan waktu kepada siswa untuk melakukan renungan. Dalam buku ini terdapat dalam bab 3, yaitu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi, mengamati, refleksi. Berdiskusi tentang apa saja budaya daerah Indonesia yang sudah kalian tahu. Mengapa ada pertunjukan seni budaya daerah kita, bagaimana cara menjaga kelestarian budaya daerah kita. Catatan atau rekomendasi, yaitu aktivitas ini tidak hanya menjadi kesempatan yang pasif, tetapi menjadi komponen pembelajaran yang aktif dan berstruktur. Baik, selanjutnya yaitu indikator ke-9, akurasi fakta sejarah dan hukum. Yang mana di dalam buku ini dijelaskan tentang akurasi fakta sejarah di dalam bab 3. Yang mana di dalam bab 3 itu disebutkan tentang konteks keberagaman budaya Indonesia.
berarti memastikan bahwa informasi mengenai asal-usul, perkembangan, tradisi, adat, dan kebudayaan berbagai suku bangsa di Indonesia disampaikan secara benar, berdasarkan bukti sejarah valid dan sumber terpercaya. Dan catatannya yaitu menjaga akurasi fakta sejarah dan budaya adalah tugas yang kompleks tetapi fundamental. Rekomendasi di atas yaitu menekankan pada pendekatan yang lebih kritis, kontekstual, dan responsif. Tujuannya adalah melampaui akurasi statis menuju representasi yang dinamis, menghargai, dan kebertanggung jawab atas kekayaan budaya Indonesia. Dengan demikian, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga belajar untuk menghargai kompleksitas dan menghindari simplifikasi terhadap identitas budaya sendiri. Baik, selanjutnya adalah indikator yang ke-10, yaitu kesesuaian ilustrasi dan gambar dengan materi. Buku ini menyajikan ilustrasi dan gambar yang telah disesuaikan dengan materi pendidikan Pancasila kelas 5. Dengan semua bab, setiap ilustrasi dipilih agar relevan dengan isi pelajaran, sehingga mendukung pemahaman siswa sesuai ketentuan penyajian bahan ajar. Catatan di buku ini memiliki fondasi yang baik dengan kesesuaian ilustrasi pada semua materi. Untuk menjadi bahan ajar yang optimal dan efektif, perlu dipastikan bahwa ilustrasi tidak hanya relevan, tetapi juga informatif, inklusif, reflektif, dan mendorong keterlibatan aktif siswa dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila. Evaluasi terhadap aspek kedalam makna, representasi, dan kesesuaian perkembangan anak sangat disarankan. Baik, indikator selanjutnya adalah keterpaduan dengan tema lintas mata pelajaran. Menunjukkan keterpaduan yang baik dengan tema lintas mata pelajaran, materi yang disajikan saling terhubung dengan mata pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, Seni Budaya, dan mata pelajaran lainnya, sehingga memperkuat pemahaman siswa secara menyeluruh. Nilai-nilai Pancasila diintegrasikan melalui kegiatan membaca, berdiskusi, membuat karya, serta pengamatan lingkungan, sehingga mendorong pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan relevan dengan tema-tema pada kurikulum. Dengan keterpaduan ini, siswa dapat melihat hubungan antar materi dan mengembangkan kompetensi secara terpadu. Catatan dalam buku ini adalah keterpaduan lintas mata pelajaran yang telah dirancang sudah memiliki fondasi yang kuat, terutama dalam mengintegrasi IPS, Bahasa Indonesia, Seni Budaya, dan nilai-nilai Pancasila secara kontekstual melalui aktivitas nyata. Pendekatan ini berhasil menciptakan pelajaran yang bermakna dan relevan bagi siswa. Baik, yang selanjutnya adalah indikator yang ke-12, yaitu potensi mendorong sikap aktif dan partisipatif siswa. Di buku ini memiliki potensi kuat untuk mendorong sikap aktif dan partisipatif siswa melalui penyajian materi, ilustrasi, serta kegiatan belajar yang mengajak siswa berpikir, berdiskusi, dan terlibat secara langsung. Setiap latihan dan aktivitas dirancang untuk menumbuhkan keberanian berpendapat, bekerja sama, serta berpartisipasi dalam berbagai situasi pembelajaran sesuai nilai-nilai Pancasila. Buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membangun keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Baik, catatan dari buku ini adalah buku ini tidak hanya akan memiliki potensi, tetapi akan menjadi alat yang efektif secara aktif membangun keterlibatan siswa, menumbuhkan karakter, dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dalam buku ajar pendidikan kewarganegaraan kelas 5. Jadi dalam buku ini sudah memiliki fondasi yang sangat kuat sebagai bahan buku ajar. Dan sudah hampir seluruh indikatornya itu penilaian dengan sangat baik. Dengan sedikit penguatan pada aspek praktik, penghayatan nilai, buku ini dapat menjadi sarana pembelajaran yang lebih efektif dalam membentuk karakter siswa. Baik, itu saja. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.